Pagi Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, saya percaya kebaikan dan anugerah Tuhan beserta dengan kita. Jangan pernah takut, kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran sebab Tuhan yang telah memanggil dan menyertai kita adalah Allah yang perkasa. Saya percaya Bapak Ibu tahu payung, sebuah alat yang sederhana namun sangat berguna. Dapat memberikan keteduhan di tengah terik matahari dan mampu menghindarkan kita dari basah kuyup saat hujan. Saya membawa kita dalam sebuah perenungan dari Mazmur 121. Kalau payung yang sangat sederhana dapat melindungi kita meskipun tidak sempurna. Kita punya Tuhan yang hebat yang memberikan perlindungan dan menjaga kita dengan sempurna. Saya baca ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Betapa luar biasanya kebenaran yang menghampiri kita pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan adalah penjaga dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur, dia selalu bekerja. Dan apa yang dia kerjakan dalam kehidupan ini pasti mendatangkan hal yang baik. Mengapa? Karena kita mengasihi Tuhan dan memberikan respon yang tepat untuk setiap petunjuk yang ia nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan ia berjanji, underline hal ini, ia akan menjaga nyawa kita. Ia akan menjaga keluar masuk kita. Sehingga ketika kita keluar kita bawa anugerah. Kita kembali ada berkat yang kita dapat simpan dalam perbendaharaan kita. Kita bukan menyimpan sesuatu di dalam lumbung-lumbung yang berlubang. Namun sebaliknya, apa yang kita bawa pulang menjadi berkat bagi rumah di mana kita tinggal. Ini jadi iman, ini jadi doa, dan ini jadi sesuatu yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu semua. Syarat untuk kita menerima hal yang baik yang baru saja saya paparkan. Yang pertama yang saya dapat ialah kita harus memiliki ketetapan hati. Bapak Ibu, kita harus mengambil sebuah keputusan. Bahkan keputusan itu harus kita tingkatkan dalam sebuah komitmen yang tidak akan pernah kita ingkari. Kita harus membuat kebulatan tekad. Hati kita harus tetap. Itu sebabnya firman Tuhan berkata pada pagi hari ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Bagaimana supaya kita tidak goyah? Karena sebagai manusia, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Sebagai manusia kita bisa melihat, kita bisa memprediksi. Sebagai manusia kita tahu ada bagian-bagian tertentu yang mungkin dapat kita andalkan. Sebagaimana apa yang disampaikan pemazmur ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku. Sampai pada satu titik kita harus mengerti semua yang tersedia dalam kehidupan ini. Kalaupun itu membantu kehidupan kita, itu berasal dari Tuhan. Karenanya biarlah kita bangun. Hati kita harus melekat. Hati kita harus teguh. Hati kita harus kokoh di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat kokoh? Mazmur juga berkata, aku menyimpan janjimu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa. Jagalah hati, kata Amsal, dengan segala kewaspadaan. Sebab
dari situlah terpancar kehidupan. Kebulatan tekad, komitmen yang kita buat untuk tetap di dalam Tuhan. Bukan lagi dalam pikiran atau dimensi yang kita pikirkan, tetapi masuk ke dalam hati kita. Maka itu bisa terjadi kalau kita menyimpan firman. Maka orang yang menerima perlindungan Tuhan, di dalam hatinya ia bangun komitmen bahwa tidak akan pernah dia lepaskan Tuhan di kehidupannya. Dan ciri pertama orang yang tidak melepaskan Tuhan dalam kehidupannya, kesukaannya ialah firman. Yang diperkatakan ialah firman. Yang menjadi tuntunan kehidupannya ialah firman. Maka kita bisa lihat reaksi, sikap, perilaku orang yang hidup bergantung dengan firman. Ia tidak mementingkan diri sendiri. Ia memiliki kemurahan hati. Ia mampu menebar senyum. Dimanapun ia berada, dia membawa damai. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai tiap kita. Sehingga entah kita keluar, entah kita masuk, ada berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dia penjaga kita. Dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Amin.